Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Investor Saham Anti Cut Loss dan Saham Anti Resesi. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saya ingin membuka video ini dengan satu pertanyaan. Menurut kamu, apakah investor saham itu tidak perlu cut loss? Dan apakah benar ada saham-saham yang dijamin anti resesi, sehingga kita hanya santai-santai saja? Saya mau menyampaikan beberapa pandangan pribadi tentang dua topik ini. Tapi ingat ya, bahwa ini hanya dari sudut pandang pribadi, dan tidak ada jaminan kebenarannya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam pembahasan. Topik pertama, investor saham anti cut loss. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami pengertian dua komponen ini, yaitu investor dan cut loss. Menurut Wikipedia, investor adalah perorangan atau lembaga, baik domestik ataupun non-domestik, yang melakukan penanaman modal. Dalam konteks ini adalah saham, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan, cut loss, jika diindonesiakan, akan mempunyai arti memotong kerugian. Nah, dari pengertian ini, kita bisa mengetahui bahwa tujuan investor adalah melakukan penanaman modal yang tentunya untuk mendapat keuntungan. Sedangkan, tujuan dari cut loss untuk membatasi kerugian ataupun menjaga keuntungan yang sudah diperoleh agar tidak hilang dan malah menjadi rugi. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan, apakah investor saham itu anti cut loss? Menurut pendapat saya, investor saham juga butuh cut loss. Sama seperti definisi yang sudah kita lihat tadi, tujuan dari investor adalah untuk profit, dan tujuan cut loss untuk membatasi kerugian atau menjaga profit yang sudah diperoleh. Jadi, apapun metode yang digunakan, selama itu bertujuan membatasi kerugian atau menjaga profit, sah-sah saja untuk digunakan. Mayoritas pemula terlalu kaku mendefinisikan kata trader dan investor. Trader harus cut loss, kalau investor di hold saja. Trader jangka pendek, kalau investor jangka panjang. Trader cari capital gain, kalau investor cari dividen, dan masih banyak lagi. Menurut saya pribadi, trader dan investor itu sebenarnya sama saja, sama-sama cari profit di saham. Apapun metodenya, selama bisa hasilkan profit konsisten, ya sebenarnya tidak ada yang salah. Untuk memperjelas topik ini, mari kita ambil satu contoh kasus. Ini merupakan data keuangan Telkom Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Harus diingat, Telkom merupakan salah satu saham BUMN yang mempunyai kinerja keuangan cemerlang dalam beberapa tahun ini. Selain itu juga, menjadi market leader di industri telekomunikasi dan menguasai mayoritas pangsa pasar. Dari sisi net income, profit TLKM naik dari 10,61 T di tahun 2008 menjadi 18,66 T di tahun 2019. Pada semester 1 tahun 2020, saham ini juga mampu mencetak laba sebanyak 10,98 T. Data ini memperlihatkan Telkom mampu untuk terus bertumbuh paling tidak dalam 12 tahun terakhir. Nah, sekarang bagaimana dengan harga sahamnya? Jika melihat grafik harga saham TLKM, sejak tahun 2010, harga sahamnya sudah mengalami peningkatan yang signifikan, di mana naik dari angka 1.000 menjadi 2.730 di Oktober 2020. Tapi, ada satu poin yang harus dilihat. Untuk investor yang membeli saham ini di tahun 2015 sampai 2020, kemungkinan besar masih mengalami kerugian. Kenapa? Harga saham TLKM yang sempat naik ke angka 4.840, kini terjun bebas hingga ke angka 2.700-an. Dengan kata lain, apabila ada yang beli saham di pucuk, floating loss-nya sekitar 44%. Itu berarti, hasil investasi dalam 5 tahun masih mengalami kerugian dan hanya berharap dari dividen saja. Sekarang, coba kita simulasikan apabila menggunakan konsep cut loss atau trailing stop. Katakanlah kamu berinvestasi di saham TLKM pada tahun 2016 dengan membeli di harga 3.310. Saat harganya mengalami peningkatan, kamu menetapkan batas trailing stop sebanyak 15% dari harga tertinggi. Jadi, apabila harga sahamnya tiba-tiba turun, secara otomatis kamu wajib untuk menjualnya. Pada tahun 2016, saham TLKM sempat naik ke angka 4.300-an. Itu artinya, pada kondisi tersebut, batas trailing stop yang kamu tetapkan adalah 3.655. Nah, dengan menerapkan metode ini, otomatis pada bulan November 2016, saat harganya turun sampai ke angka 3.640, saham yang kamu punya sudah terjual.
Meskipun kamu merasa menyesal karena harganya naik lagi sampai ke 4.840, namun dengan konsep ini, kamu akan bersyukur saat melihat harga sahamnya malah turun bebas sampai ke 2.700 pada tahun 2020. Dengan menerapkan konsep tersebut, kamu memang hanya memperoleh profit yang tidak seberapa, sekitar 10,42%. Namun, coba bayangkan jika kamu masih memegangnya sampai sekarang. Harga belimu 3.310. Saat sahamnya terbang ke 4.840, kamu floating profit 46% dan bangga dengan pencapaian tersebut. Karena menjunjung tinggi investor yang anti cut loss, kamu tetap hold sahamnya. Nyatanya, saat harga saham turun sampai ke angka 2.700, floating profit 46% kini berubah menjadi floating loss sebesar 18%. Itulah salah satu contoh kenapa menurut saya, cut loss atau trailing stop itu dibutuhkan, bahkan oleh investor. Anyway, ini hanya pendapat saya pribadi ya. Jika ada yang setuju silakan, jika ada yang menentang juga dipersilakan. Topik kedua, saham anti resesi. Kamu tentu sudah sering mendengar orang berkata bahwa ada nama-nama saham tertentu yang disebut sebagai saham anti resesi. Kenapa? Karena berdasarkan fakta yang ada, sebut saja penurunan harga di Maret 2020. Beberapa saham ini meski mengalami sedikit penurunan, tapi harganya langsung pulih lagi. Nah, apakah saham-saham tersebut bisa kita katakan sebagai saham yang 100% aman untuk dibeli? Mari kita lanjutkan video ini. Kita ambil contoh beberapa saham fenomenal yang sering disebut sebagai saham anti resesi. Pertama, PT Sido Muncul atau Sido. Jika mengamati pergerakan harga Sido, kamu bisa melihat bahwa saham ini terus mengalami peningkatan. Meskipun pada 24 Maret 2020 sempat jatuh ke angka 470, namun saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah terbang lagi sampai ke angka 785. Saham ini juga terus mencetak harga tertinggi yang baru secara terus-menerus. Tidak peduli apakah tahun 2020 terjadi krisis atau tidak. Kedua, PT Ultra Jaya atau ULTJ. Jika mengamati pergerakan saham ini, kamu bisa melihat bahwa ULTJ terus mengalami peningkatan harga saham. Meski pada 24 Maret 2020 sempat jatuh ke angka 1.200, namun saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah terbang lagi sampai ke angka 1.740. Saham ini juga terus mencetak harga tertinggi yang baru secara terus-menerus. Tidak peduli apakah tahun 2020 terjadi krisis atau tidak. Nah, dari dua contoh saham yang kita katakan tadi, apakah kamu menyadari satu kesamaan? Saya ingin kamu melihat dari sisi valuasi harga. Jika melihat data RTI bisnis, kamu akan menemukan valuasi kedua saham ini cenderung premium. ULTJ dihargai dengan PER 18,11 kali dan PBV 3,29 kali. Sedangkan Sido dihargai dengan PER 14,23 kali dan PBV 3,83 kali. Dari data ini, saya ingin menyampaikan pendapat pribadi. Secara sekilas, jika diamati, kedua saham ini cenderung anti resesi karena harga sahamnya terus naik sepanjang tahun 2020. Tapi, harus diingat, semakin tinggi harga saham, valuasinya juga akan semakin mahal. Meski dari sisi kenaikan harga cenderung aman, namun saham yang mengalami kenaikan harga melebihi kenaikan kinerja keuangannya akan beresiko dari sisi valuasi. Resiko ini memang tidak akan terasa dalam jangka pendek, karena dalam jangka pendek, harga saham hanya ditentukan oleh supply and demand. Namun dalam jangka panjang, tetaplah kinerja perusahaan yang menentukan. Kamu tentu sudah melihat beberapa contoh saham yang dulunya harganya terus naik, namun karena kinerja keuangannya tidak bisa mengimbangi, valuasinya menjadi sangat mahal. Hasilnya, saat video ini dibuat, harga sahamnya malah sudah tidak kemana-mana dan bahkan cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Poinnya, saya pribadi selalu mempertimbangkan valuasi dalam berinvestasi. Sebaik apapun kenaikan harga saham, jika tidak diimbangi dengan kenaikan kinerja yang seimbang, maka menurut saya risiko yang ada akan terjadi di masa mendatang. Karena itu, saya selalu mengacu pada harga wajar saham, meskipun untuk saham Wonderful Company sangat sulit mendapatkan harga murahnya. Namun setidaknya, kita bisa memperoleh pada harga yang wajar. Sekali lagi, ini hanya dari sudut pandang saya pribadi. Nah, bagaimana dengan pendapat kamu? Tulis di kolom komen ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.